Yesus Tuhan kami. Karena sungguh semua ini asalnya daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Amen. Amen. Silakan duduk saudara. Saya ada usulan, kenapa tidak weekend ini, karena di gereja Ibu Iin akan menyampaikan firman, TSOA mesti ini dong, kasih pujian dong. Tadi ketika saudara kita menyanyi, tahu nggak surga semua berhenti dan menoleh ke bawah berkata, wow. Saya nggak tahu bagaimana teknisnya, saudara atur dengan baik, beri sesuatu yang berbeda, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore. So teman-teman yang harusnya weekend, kalau Anda mau korban, baguslah hanya mereka yang nyanyi. Tapi pilihlah yang oke dan yang fales Anda dukung dalam doa pokoknya. Ya, itu penting sekali. Kalau doa, Anda boleh fales seperti apapun, di depan Tuhan itu merdunya juga luar biasa. Terima kasih. Rupanya banyak orang fales di sini. Ya, nanti diatur teknisnya seperti apa, dan saya yakin akan jadi berkat yang luar biasa. Amen. Selama beberapa hari ke depan ini, selama minggu ini, ada satu subjek yang Tuhan taruh di hati. Dan sejujurnya di beberapa tahun terakhir, saya tidak sentuh bagian ini terlalu banyak. Saya masukkan dengan pelajaran yang lain. Tapi semalam ketika saya hadapkan ke Tuhan akan minggu ini, maka pada sesi pagi dan siang, malam akan berbeda. Pagi dan siang, Tuhan dorong hati saya untuk bicara lagi soal keuangan dalam hidup kita. Siapa yang butuh duit sih selama di dunia? Angkat tangan tinggi-tinggi yang tidak butuh duit, Anda nggak usah. Kita ini seringkali jadi orang Kristen yang munafiknya luar biasa. Kita merasa tidak butuh uang, tapi dalam kenyataan kehidupan kita, struggle, pergulatan yang sering kali muncul adalah soal keuangan. Sehingga ini yang membuat kadang-kadang kita ini bias banget ya. Kadang-kadang bisa begitu rohani luar biasa. Tapi nanti ketika kebentur masalah satu ini, goyangnya itu hebat sekali. Nah, saya tidak ingin mendorong saudara jadi orang yang materialistik. Sama sekali tidak. Kalau itu yang terjadi, ini merupakan tujuan yang salah sebetulnya. Bukan itu yang mau dicapai. Tapi saya juga tidak ingin kita itu tidak terinformasi dengan baik apa yang di hati Tuhan berkaitan dengan masalah keuangan. Dan berita seperti ini sangat perlu sekali, khususnya di negara yang sedang berkembang seperti kita, yang di mana-mana kita melihat kemelaratan, kemiskinan yang begitu mengerikan. Tapi saya mau berkata, kalau kita bisa menempatkan semua pada proporsi yang tepat seperti yang Tuhan mau, menurut saya hasilnya akan luar biasa. Saya pernah ceritakan, mungkin Anda pernah dengar apa yang saya alami. Ketika saya lahir baru, beberapa bulan setelah itu, saya mengerti Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Zaman itu, saudara, boleh dibilang tidak ada nama pendeta hidup berlimpah itu nggak ada. Semua hamba Tuhan yang saya kenal pada waktu itu, hidup mereka dalam keadaan sangat terjepit dan menderita secara keuangan. Yang namanya puasa terpaksa, itu sudah bagian daripada kehidupan. Jadi kalau orang dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, maka cara berpikirnya berkata, aku harus siap menderita. Secara keuangan aku harus susah payah dan kesulitan. Itu aja. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, ada hal berbeda yang saya alami. Saya mulai lahir baru, saya terima Tuhan Yesus. Saya bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang hidup mereka tidak menunjukkan sebuah kemelaratan. Saya ngomong terbuka apa adanya ya, kadang-kadang Tuhan itu pakai banyak hal untuk mencelikkan mata rohani kita. Suatu hari, sekian bulan saya bertobat dan saya mengerti panggilan Tuhan. Saya mengantar almarhum Bapak Yeremia Rim. Ada yang pernah dengar nama beliau? Ada yang pernah ketemu atau lihat dia khotbah? Ada yang? Ya, karena beliau sudah meninggal cukup lama dan
meninggal dalam usia muda sekali. Kalau nggak salah berapa ya, 40 tahun dia meninggal dunia. Dulu kami panggil dia Kak Yer, karena saya kenal dia sejak saya umur 17. Jadi saya ini orang yang kenal dia lama. Istri almarhum, Ibu Meliana Rim, menulis buku lewat beberapa orang tentunya, tentang biografi Yeremia Rim. Dan di situ dimasukkan juga akan komentar saya tentang beliau, karena saya termasuk orang yang interview oleh penulisnya tentang beliau, karena dianggap orang yang pernah cukup dekat dengan dia. Nah, ada banyak cerita tentang beliau, tapi ini yang pernah saya alami. Satu hari saya antar beliau dari Semarang, dia mau terbang ke Jakarta. Zaman itu orang naik pesawat terbang, itu langkanya luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang punya uang berlebih, dia naik pesawat terbang. Sehingga kalau Anda ke airport zaman itu, akan sepi sekali. Nah, ini yang terjadi. Saya tidak ngerti apa yang terjadi dengan dirinya, atau apa yang dia punya, sama sekali saya tidak mengerti. Tapi ini yang terjadi. Saya antar dia ke airport, saya bawain tasnya dia. Dan kami harus antri di loket Garuda. Saya antri, saya di sebelahnya dia. Kurang 2 orang kalau tidak salah dengan waktunya dia dilayani oleh penjual tiket. Dia buka dompetnya. Dan orangnya memang aksi banget lah saudara. Dia buka dompetnya, tidak sungkan-sungkan. Dia buka di depan saya. Bam. Di situ suka nggak suka, dia berbuat sesuatu yang nyolok, mata orang sekitar pasti akan noleh. Karena dibuka dompetnya di depan saya, mata saya suka nggak suka noleh ke kemana? Dompet. Lihat bang, yang dia buka dompetnya kok. Kalau dia lihat bolpennya, kan saya lihat bolpennya. Dia buka dompetnya, saya lihat dompetnya. Dan dibuka di depan saya. Ketika dibuka di depan saya, duitnya banyak. Tebel dompetnya. Itu nggak muat ditekuk itu. Udah. Duit. Semua duit. Bukan koran dipotong-potong, bukan. Itu duit. Saudara. Sejak itu terus terang, itu kayak bem di mata saya. Loh, kok ada ya hamba Tuhan punya duit? Itu kayak buka di mata saya. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu bisa pakai hal-hal begitu. Nah, sejak itu saya berkata begini, loh, semestinya apakah harus sih orang jadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu identik dengan kemelaratan? Apa iya begitu? Saya banyak baca buku asing. Saya baca buku Kenneth Hagin, ngajari soal iman, soal iman, soal iman, soal iman, soal iman. Suatu hari, saya menyimpulkan begini. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin hidupku melarat. Saudara harus mengerti setiap kali begini ya saudara ya. Orang kalau dibawa Tuhan sampai ke level tertentu, Anda harus tarik ke belakang. Lihat dari mana Tuhan ngajari dia. Kalau Anda lihat ketika dia jadi, Anda akan frustrasi. Sangat frustrasi. Tapi kalau Anda mulai dari lihat di bawahnya, dari mana dia berasal, Anda dengan gampang buat penyesuaian dengan hati dan hidupmu. Karena itu saya suka cerita masa lampau, bukan karena tidak punya cerita untuk hari ini. Tapi saya suka membawa Anda untuk melihat dari mana asalnya. Itu akan penting sekali untuk bisa mengerti kelak dibawa sampai kemana. Oke. Dan dalam hal keuangan, perhatikan baik-baik. Pada dasarnya akan berat sekali kalau Anda itu buat lompatan. Kalau saudara buat lompatan dalam hal keuangan, itu bahayanya besar. Karena itu izinkan Tuhan bimbing kita step by step. Orang kalau hanya berpikir melompat, biasanya, saya tahu 1-2 orang mungkin berbeda. Tapi normalnya, orang nggak tahan, jatuh. Karena uang itu daya tekanannya ke kita, pressure-nya, beratnya luar biasa. Serius ya, saudara. Itu nekannya luar biasa. Anda tidak bisa menang di areal itu, hidupmu akan di bawah pressure terus, under pressure terus menerus. Anda bisa break lepas dari itu, hidupmu tidak terlalu banyak pressure. Anda menghadapi tekanan dari sisi yang lain, tapi setiap harimu Anda normal banget. Yang paling kena di hati, nyakitin betul. Sampai harga dirimu habis. Ketika engkau sadar, engkau tidak punya apa-apa. Engkau punya kebutuhan dan engkau tidak bisa beli. Tidak bisa mendapatkan. Dan itu mengerikan sekali. Jadi saya mau mendorong saudara.
untuk ngerti ini. Bukan karena saya ingin membuat Anda jadi orang materialistis. Salah besar. Tapi saya ingin kita berkemenangan dalam hal keuangan. Dan kalau ini tertolong dalam kehidupan kita, kalau tekanan ini bisa lepas dari kita, itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Saya kembali, saudara. Saya banyak baca buku Kenneth Hagin tentang iman. Saya berkata begini, kalau saya ngerti yang namanya iman itu apa, itu akan membuat saya tidak akan melarat, saya akan hidup berkelimpahan. Nah, ketika saya baru sekali, saya nggak punya kemampuan pada waktu itu untuk digging, menggali dari firman sendiri. Saya nggak bisa. Mau tidak mau, saya mesti cari hamba Tuhan. Datanglah saya kepada beberapa pendeta dan tanya dengan beliau, iman itu apa? Karena kalau orang berkata iman adalah ini, itu kan teorinya. Saya berkata begini, yang saya mau pegang, iman itu sebetulnya apa sih? Yang sesuatu yang saya bisa touch, saya bisa sentuh, saya bisa genggam, dan saya bisa pakai. Iman itu apa? Seorang pendeta dia berkata iman itu yakin. Dan yakin gimana sih Pak? Yakin bukan banyak. Yakin itu adalah percaya. Nah percaya yang seperti apa Pak? Yang mantap katanya. Nah mantap itu apa? Nah itu iman itu tadi. Nah iman itu apa? Yakin. Muter. Kalau Anda dengar jawaban seperti itu, Anda keluar, engkau nggak bisa ngerti apa-apa. Cuman tahu di sini. Tapi sampai yang di sini turun di sini. Sebelum ini bisa turun, saudara. Tidak pernah jadi apa-apa. Ini tuh tidak bisa menghasilkan. Dalam dunia roh. Dunia iman. Ini tuh nggak bisa menghasilkan apapun. Ini hanya bisa menghasilkan dalam dunia daging. Jiwa bisa. Tapi di roh. Ini harus turun sampai ke sini. Kalau pengetahuan di sini bisa turun kemari. Bam. Dan itu yang saya cari sebetulnya. Saya terus terang, saya persingkat cerita. Saya datang ke beberapa hamba Tuhan. Mereka memberikan jawaban yang sama. Kesel banget, saudara. Saya berkata, wah ini kuliahnya di sekolah teologi yang sama ini. Muter jawabannya. Tidak pernah satu pun memberikan jawaban yang di hati itu bisa. Bam. Tidak bisa. Satu hari saya ketemu seorang pendeta. Ini orang rendah hati banget. Orang Bali, saudara. Jadi gembala sidang. Beliau sudah bersama dengan Tuhan. Sekarang sudah almarhum. Saya tanya yang sama. Dia jawabannya persis sama. Saya masih muda. Sudah segini, saudara. Jengkelnya luar biasa. Pendeta ini gawat. Ditanya iman muter aja, saya bilang. Nah, Anda harus tahu background saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Saya pernah ceritakan pada waktu saya masih kecil. Orang tua saya satu hari rumah kami kebanjiran. Bahkan untuk beli lauk makan pagi aja tidak ada uang. Ada uang hanya bisa beli telur 1 butir. Orang kalau sudah miskin, Anda bisa kreatif. Ngerti? Telur 1 butir, anak 3. Gimana cara baginya? Mami saya kreatif. Dia bisa buat digoreng begitu tipis. Gede tapi tipis sekali. Dan siap dibagi 3. Dan kemudian telurnya dibagi 3. Sekian tahun berlalu. Waktu lalu Tuhan beri saya mobil. Dan ketika saya kendarai mobil itu, satu hari saya kaget sekali. Di ujung mobil A saya itu ada gambar simbol telur dibagi 3. Berapa orang nggak tahu yang saya maksud kan? Nggak apa-apa, biarin lah, nggak apa-apa. Tahun depan juga ngerti sendiri. Kadang-kadang harus dibagi 4. Yang saya kendarai sekarang telur dibagi 4. Tapi saya pernah naik telur dibagi 3. Dan Tuhan berkata supaya kamu ingat dari mana kamu berasal. Anda bisa ngerti itu. So itu background saya. Nah saya tanya kepada pendeta ini, Pak begini aja lah. Iman itu apa? Dia tanya, dia muter. Kemudian saya berkata begini, Pak, ajari saya Pak, supaya saya ngerti dan punya iman, supaya saya bisa beli sepeda motor sendiri. Saya nggak punya apa-apa, saya pengen sepeda motor.
ajari saya supaya saya bisa beriman dan hasilnya punya sepeda motor sendiri. Konkret kan? Daripada iman adalah ini, muter. Saya berkata, ajari saya supaya saya bisa punya sepeda motor sendiri. Ini orang rendah hati banget. Dia ngomong apa? Orang saya sendiri nggak punya kok suruh ngajari kamu katanya. Kalau saya tahu saya punya, artinya saya tahu bagaimana mendapatkannya. Saya juga nggak punya kok suruh ngajari kamu katanya. Saya salaman, saya berkata, sama melaratnya ya Pak sama saya. Sejak saat itu, saya berhenti tanya pendeta soal iman. Tapi itu merupakan pergulatan dalam hidup saya. Pencarian terus. Sampai satu titik tertentu. Saya berkata, ini loh iman itu. Saya tahu sesuatu yang di sini. Dan kalau itu sudah mulai muncul. Bam. Semua dia beri, dapat. Tinggal ambil, tinggal petik, tinggal ambil, tinggal petik, saudara. Nah, selama beberapa hari ini, tiap pagi dalam 2 session ini, saya harap Anda tidak kehilangan 1 session pun karena ini akan mengajar sesuatu yang utuh dalam hidup saudara. Dan kalau Anda bisa tangkap dikit aja, masukin di sini, hidupmu berubah. Anda berubah. Amen? Oke, sekarang kita mulai. Buka Matius 25. Matius 25. Nanti di tempat masing-masing, di kamar atau di rumahmu, Anda baca dari ayat 14 sampai 30. Tapi khusus siang ini, pagi ini, saya mempersingkat waktu. Saya mau ajak Anda lihat mulai ayat 24. Kita skip dari 14 sampai 23. Kita mulai 24. Matius 25, 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu. Garis bawahi kata tahu. Nanti kita akan diskusikan ini. Bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan apa? Saya mau tanya, saudara. Pandangan hamba ini tentang tuannya ini positif atau negatif? Itu pandangan betul atau salah? Hah? Ayo. Saya mau tanya dulu. Tuan di sini itu menggambarkan siapa? Hah? Hah? Ada kok selalu tiap kali ditanya kok curiganya luar biasa sih. Tuhan toh? Jangan ngomong dirimu, bukan loh saudara. Tuhan kan? Oke. Hamba yang ketiga yang terima 1 talenta berkata bahwa dia tuan yang kejam. Dia menuai di tempat dia tidak menabur
Dia memungut di tempat dia tidak pernah memberikan apapun. Dan dia berkata, engkau tuan yang kejam. Pandangan ini salah atau benar? Hah? Coba dibaca lagi. Baca lagi ya. Baca lagi. Haleluya. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Saya mau tanya, ini pandangan seperti ini, bahwa Tuan itu kejam, jahat, benar atau salah? Benar. Jadi pandangan bahwa Tuhan itu kejam itu benar. Siapa bilang pandangan hamba ini benar? Angkat tangan. Oke. Siapa bilang pandangannya salah? Angkat tangan. Oke, sekali lagi. Siapa yang berkata ini benar? Angkat tangan. Berarti Bu, Tuhan kita memang kejam, benar? Hah? Loh, saya kan bertanya. Pandangan hamba ini yang berkata, engkau Tuhan yang kejam. Benar apa salah? Benar. Pandangannya benar. Siapa yang bilang benar? Berarti Tuhan kita kejam itu benar, Bu. Loh, gimana? Loh, Pak ya, pandangannya benar atau salah ini? Menurut penilaian saudara, Anda setuju nggak dengan pandangan ini? Gitulah gampangnya. Hah? Nggak setuju? Loh, siapa yang setuju dengan pandangan hamba ini? Angkat tangan. Berarti ibu setuju bahwa Tuhan kita kejam. Loh. Lihat kok, bener nggak? Coba saya tanya saya lagi. Saya berkata begini. Layar ini coklat. Benar atau salah? Benar toh? Berarti saudara setuju dengan saya bahwa ini warnanya coklat. Hamba itu berkata, Tuhan, engkau ini kejam. Setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Siapa yang setuju? Berarti ibu berkata, jadi terkenal hari ini ya. Jadi ibu berkata bahwa Tuhan kita itu kejam, betul? Loh, tapi kok setuju? Lah iya, ibu setuju nggak dengan pandangannya dia? Setuju. Loh, bukan soal dia berpandangan nggak. Ibu sendiri secara pribadi setuju tidak dengan pandangan itu? Bahwa Tuhan itu kejam. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Ini harus dibuat begitu rupa sampai masuk ke batin saudara. Saya berkata, ladies and gentlemen, ini warnanya hitam. Siapa setuju dengan pandangan saya? Angkat tangan. Berarti menurut kamu, ini hitam kan? Hamba itu berkata, tuannya kejam. Siapa setuju dengan pandangan hamba itu? Angkat tangan. Nah, berarti ibu berkata bahwa Tuhan itu kejam. Iya toh? Ya setuju kok. Benar kan? Siapa yang setuju? Oke, kamu setuju kan? Berarti Tuhan itu kejam. Jadi kita menyembah Allah yang kejam itu betul. Loh, iya toh kalau benar kan? Jadi tuh dalam hal itu artinya gitu. Bukan dalam hal itulah. Kesimpulannya itu dia Tuhan yang kejam. Kamu kan berkata iya. Berarti selama ini Tuhan yang kamu sembah kejam. Ya kan?
Hah? Ya kan? Amin. Oke. Siapa lagi yang setuju nih? Ya betul kan? Kamu nyembah Tuhan yang kejam toh? Loh. Come on guys, kok setuju dulu? Apa pendapatmu? Tuhan kejam nggak? Kejam ya? Hah? Bagian dari ketuhanan Yesus, dia punya kekejaman gitu ya? Enggak. Alkitab nggak berkata dia punya kekejaman. Kamu itu kejam. Itu aja. Capnya gini, kejam. Setuju nggak? Siapa yang setuju lagi angkat tangan? Jadi betul kejam ya Bu ya? Enggak. Nggak boleh asumsi. Ini kalau dia berkata, kamu kejam. Betul nggak? Kita nyembah Tuhan yang kejam. Jadi, kalau Anda kecelakaan, Anda sakit, Anda ke neraka, jangan komplain. Jangan nyalahin Tuhan. Kalau Anda susah nggak ditolong, ya sudah, terima. Oh kejam. Hari ini Anda senang, besok nangis, meratap. So what, dia kejam. Kalau Anda doa puasa buat apa? Ditolong Tuhan, dia nggak mau nolong, dia kejam kok. Ya kenapa dia mati untuk kita? Itu bohong-bohongan lah. Oh dia kejam. Kejam nggak dia? Ayo. Benarkah dia itu kejam? Lalu mengapa ada ayat berkata Allah itu kasih? Bohong dong kalau begitu. Buat sebagian saudara, bohong dong Allah itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Bohong. Kejam kok? Kejam atau tidak tuh? Kejam atau tidak? Kejam? Sekarang ngerti nggak dalam hidup kita ini ya? Kadang-kadang ya, kita sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa Anda kenalin dia. Gawat. Tapi minimal saudara jujur untuk menyatakan pandanganmu. Sekalipun kau berkata, dia kejam. Yang saya heran ya, kenapa Tuhan yang begitu kejam, Anda mau korbanin 6 bulan di sini? Anda cukup untuk terima Yesus, dan kalau itu merupakan cara tunggal untuk orang selamat, sudahlah, percaya dengan dia, terus sudahlah. Padahal saudara ingin sekali. Saya kadang-kadang nggak tahu tuh, kenapa dia perlu inner healingin Anda ya? Oh itu bagian dari penyiksaan Pak. Supaya kami menangis, meratap. Kenapa Roh Kudus mengasihi kita? Itu hanya bohong-bohongan lah. Nipu aja tuh, dia kejam kok. Kejam nggak saudara? Yang benar, apa dia bilang kejam? Sekali lagi saya mau tanya. Hamba itu berkata, engkau Tuhan yang kejam. Setuju nggak dengan pandangannya? Hah? Setuju nggak bahwa dia Allah yang kejam? Jadi setuju nggak dengan pandangannya tadi? Siapa yang setuju dengan pandangan hamba tadi, angkat tangan?
1, masih ada. Jadi dia kejam ya. Kejam nggak? Pertanyaannya saya bukan di situ. Statementnya itu kamu setuju nggak bahwa dia kejam? Tidak setuju, Bu. Berubah ya, Bu ya. Misalnya kalau orang ini punya pandangan begini, kalau dalam kacamata dia mendapat pandang begitu. Itu benar. Ya, karena dia tidak hanya menanggapi. Ya, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah setuju tidak secara pribadi Anda dengan pandangannya dia? Masih setuju nggak dengan pandangannya dia? Bahwa dia Tuhan yang kejam. Saya sengaja buat begini karena sesuatu yang menggoncangkan roh agamawi dan itu bagus, saudara. Itu bagus. Itu bagus. Oke. Sekarang kita tanya ke tuannya aja lah. Si hamba berkata, kamu kejam. Betul kan? Sekarang, Anda boleh punya pandangan masing-masing lah. Oke. Yang penting Tuhan itu berkata apa tentang dirinya. Yalah, benar nggak? Biar tambah seru. Mari kita baca lagi. Aduh, Anda baca lagi kita berarti ya? Hari Jumat tes. Tesnya oke banget, tenanglah. Kita memberi nilai murah. Kalau betul kita betulkan, salah kita salahkan pokoknya. Ayat 26. Ini jawaban dari Tuhan. Kita baca sama-sama ayat 26 ya, dengan keras. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kalau Anda baca, hambanya berkata gini, kamu kejam. Tuannya bantah. Mengklarifikasi tidak. Artinya dia mengiyakan tidak. Jadi Tuhan itu kejam enggak? Ayo. Saya ulangi lagi. Karena ada satu kebenaran yang saya mau masukkan dalam di rohmu. Kalau tidak lewat diobrak-abrik begini, saudara, Anda akan terus hidup dalam alam roh agamawi. Tahu nggak? Alam roh agamawi itu gini. Ini hitam, ini putih. Itu aja, black and white. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ini dosa, ini kudus. Black and white. Bahaya, saudara. Saya mau tanya. Perintah jangan membunuh. Itu perintah Tuhan atau perintahnya Musa? Saya ngomong Musa, makanya tes dari Jumat. Membelah sungai Yordan dibelah siapa tadi? Siapa tadi? Musa. Padahal kan Samuel ya. Ngaco, kita ngaco sekalian, saudara. Gawat ini. Membelah Laut Merah siapa? Padahal Daniel kan. Belah tengah Anda tahu malah. Gawat. Ya. Sekarang balik. Saya punya tujuan sih. Saya nggak tahu Roh Kudus bawa saya ke sini. Nanti kita akan sampai ke soal keuangan lah. Tapi saya mau buat Anda mengerti
tanpa disadari, semua orang itu punya roh agamawi. Artinya apa? Sesuatu yang kita pegang dan kita anggap mutlak dan kita anggap itu yang paling benar. Tanpa ada dasar, kenali dia dengan benar. Hitam putih, salah ini benar, salah benar, salah. Makanya di gereja ini ya, penghakiman itu ngeri sekali. Nah, saya ulang lagi. Hamba ini berkata, engkau jahat. Ya kan? Si Tuhan berkata, jadi kamu sudah tahu kan? Kelakuanku begitu. Ya kan? Berarti itu dia sangkali tidak? Enggak tahu. Aneh. Tapi apakah itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan kejam? Terus maksudnya apa? Dengar baik-baik. Daripada berlama-lama tak beritahu aja. Saya pikir saya sudah cukup beri saudara. Sehingga saya mau taruh sesuatu yang solid pagi hari ini dalam hidup. Kata hamba itu, aku tahu. Kata tahu itu dari kata Yunani ginosko. Dan menurut seorang teolog, dia berkata begini. Tahu itu sebuah pengertian, atau tepatnya begini, persepsi berdasarkan informasi yang dia dapatkan selama ini. Jadi, informasi yang dia dapatkan tentang hamba, itu sebetulnya kalau Anda pikir ya, dia berkata, kamu menuai di tempat di mana kamu tidak menabur. Salah nggak itu? Talenta dari mana yang kasih? Emang punya dia sendiri? Punya omanya? Gitu. Yang kasih talenta siapa? Nabur nggak itu? Nabur dong. Emang dia muncul sendiri talenta? Kalau Anda lihat ya, satu talenta itu sekian puluh kilo emas. Kita dengarnya cuma satu, tapi 10-puluhan kilo emas. 30 something kilo emas. Beberapa Anda mungkin ngangkatnya nggak kuat. Coba rupiahkan sekarang, berapa itu? Ya kan? Ini yang saya harus Anda harus ngerti ini. Saudara itu akan menerima berdasarkan kotak bingkai persepsimu tentang Tuhan seperti apa. Kenapa Tuhan tidak bantah? Sebab selalu akan berkata, jadilah menurut imanmu. Okay? Sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia, kata firman Tuhan. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Betul? Ada 10 orang kusta datang ke Yesus. Berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kalau Anda lihat dalam kata aslinya mereka teriak, Yesus. Dia digunakan kata komandan, commander, kasihanilah kami. Tidak heran dia berkata, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Kenapa orang kusta minta kesembuhan? Dia berkata, go, pergi. Sebab mereka mengenal Yesus sebagai siapa? Seorang komandan. Seorang komandan itu punya kekuatan dalam memberikan apa? Komando. Go. Jadilah menurut iman. Persepsi itu bisa menghidupkan Anda dan bisa mematikan. Hati-hati dengan roh agama. Begitu masuk konsep-konsep lama dalam hidup kita yang tidak berkembang karena pewahyuan Tuhan, itu mematikan kehidupan. Hamba ini berkata, engkau jahat.
Tuannya berkata, fine, engkau berkata, aku jahat. Maka engkau harus bersikap seperti engkau seorang yang berlaku berhadapan dengan Tuhan yang jahat. Harusnya begini dong. Engkau berkata, aku jahat, aku akan jahat dengan engkau. Dengan orang yang berbelat-belit, aku berbelat-belit. Dengan orang yang serong, aku berlaku serong. Ya kan? Sebagaimana engkau katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan kepadamu. Anda ngerti tidak? Ada sebuah persepsi yang seringkali mengurung hidup kita. Mengekang hidup kita. Alkitab berkata, jangan membunuh. Perjanjian lama kan? Di perjanjian lama yang sama, berapa kali Tuhan berkata kepada Joshua, kepada Musa, pada Saul, bunuh mereka semua. Aneh kan? Kalau Anda terikat, terkuasai roh agamawi, mati di situ. Tapi engkau harus ngerti, di belakangnya itu bukan soal aturannya, tapi spirit di dalamnya. Anda mesti nangkap itu. Seringkali persepsi kita yang memandulkan kita. Persepsi kita yang menghabisi iman kita. Persepsi kita yang membuat kita berkata, ya memang harusnya begini. Dari mana? Aku ngertinya begini. Itu yang membuat saudara tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena itu orang mendengar dari siapapun tentang apapun. Hati-hati karena itu membuat sebuah persepsi dan opini dalam hidupmu. Dan kalau itu masuk dalam benak saudara, dia masuk begitu kuat. Bahaya saudara. Itu bahkan membuat Tuhan angkat kotakin dalam hidupmu. Dan kau tidak bisa bergerak lebih jauh dari bingkai persepsimu. Hamba ini berkata, aku tahu, artinya aku punya persepsi tentang engkau. Dan persepsimu apa? Cara mikirmu, cara pandangmu, pendapatmu, opinimu tentang Tuhan seperti apa? Jadinya seperti itu. Ketika saya masih kecil, saya pernah mendengar orang nyanyi lagu di gereja. Biar aku miskin di bumi, asal apa? Kaya di surga. Anda pernah dengar lagu itu kan? Mungkin. Dan berapa banyak orang punya pandangan bahwa kita punya Yesus yang melarat. Sehingga sepertinya dalam dunia persilatan, Yesus ketua partai Kaipang. Ketua partai pengemis. Beberapa bulan yang lalu, kami keluarga kumpul di Jakarta. Hari itu kami makan malam karena Ibu Yusak Cipto berulang tahun. Sebelum Pak Yusak kecelakaan. Kami lagi dalam persiapan untuk besoknya ke Lampung. KKR Lampung. Dan kami makan malam sama-sama. Terus selesai makan malam, kami ngobrol di restoran sampai larut. Rupanya keluarga beliau ini mengerti akan cerita-cerita silat, Tolyongto dan sebagainya itu. Lalu semua itu pada berkata, kita ini hamba-hamba Tuhan ini bertuju ini seperti cerita silat ini katanya. Nunjuk ini kayak ini kayak ini kayak ini. Saya diam aja karena saya nggak ngerti dunia persilatan yang mereka tahu. Terus beberapa saudara-saudara saya ngomong gini, ya, kalau papa ini katanya gini. Dalam cerita itu seperti si sesat dari selatan. Wah, saya bilang ngawur aja. Dan dia ketawa aja gitu. Ini keluarga asik banget. Tapi ada yang berkata, ya kalau Bu Iin itu seperti ini. Ketua partai Kaipang. Karena banyak ngurusin orang-orang begitu. Tapi saya berkata begini. Ada banyak orang berpikir bahwa Yesus seperti ketua partai Kaipang. Jalan dengan compang-camping, bawa tongkat, batok kelapa, bukan kepala, kelapa. Minta sedekah kesana kemari.
Ya kan, saudara? Kalau Anda berpikir itu, bahwa dia seperti itu. Ada memang ayat dia kaya, dan dilakukan rela jadi miskin, supaya kita, jadi Tuhan itu miskin atau kaya? Tapi rela jadi, sehingga dia menjadi, sehingga kita jadi kaya, tapi dia jadi, dari Tuhan itu di dunia, kaya atau miskin? Miskin dan kaya itu relatif. Right? Dibandingkan yang dia punya di surga, memang orang berkata dia miskin. Tapi semiskin apa Tuhan? Saya mau buktikan bahwa Yesus tidak semelarat yang Anda pikir. Pak, dia melarat Pak, lahir dari kandang. Dengerin ceritanya. Yusuf dan Maria harus datang ke kota asalnya. Di mana itu? Bethlehem. Sampai di Bethlehem, dia cari Hyatt, Hilton, Novotel. Penuh semua. Four Seasons, penuh. Kalau Sinar Indah, nah itu mah kelas melati. Yusuf cari hotel itu penuh semua. Bukan karena bokek nggak punya duit, sehingga terpaksa harus lahir di kandang. Itu lahirnya bukan karena tidak ada uang. Semuanya penuh. Saya mau tanya, Alkitab berkata, cari penginapan nggak? Cari. Berarti punya duit untuk bayar kamar. Jangan berkata dia ngemis-ngemis, sakitnya dapat gitu, saudara. Karena terpaksa, sudah waktunya, apa boleh buat? Oke. Yang pernah punya baby di sini? Pernah melahirkan anak, punya baby? Pernah punya baby. Kalau belum ya jangan angkat tangan. Dengan iman Pak, nanti ajalah. Itu pertanyaannya. Siapa yang pernah melahirkan punya anak? Oke. Bu, waktu anak lahir, disumbang apa, Bu? Orang datang nyumbang apa biasanya? Apa misalnya, Bu? Popok, baju, anduk, sabun mandi, badak baby. Ya gitu-gitu kan? Yesus keren. Emas, kemenyang, dan mur. Kalau kita emasnya emas kecil. Kalau lagi takut telinganya begini bayinya. Emasnya tipis sampai di habis sudah kira-kira. Gelang juga tipis dengan segala macam alasan dan murah. Yesus keren, emas, kemenyan dan mur yang bawa 3 orang majus. Itu dengan rombongan gede loh saudara. Kalau tidak seluruh kota itu heboh. Masa bawa emasnya? Sorry ya Yesus ya, cincin kecil tipis. Datang begitu jauh. Zaman dulu kalau orang ngadep raja, mereka harus bawa dalam jumlah yang memadai. Kalau tidak sebuah penghinaan. Mereka kan tidak pernah menduga bahwa ketemunya di kandang. Ya. Yang mereka tahu, mereka berkata, seorang raja sudah lahir. Makanya carinya ke Herodes. Dia pikir di istana. Anda bisa kebayang nggak itu yang dibawa? Keren nggak Tuhan kita? Keren. Anda lahir disumbang popok bayi. Ya. Tapi kuning Pak, kuningnya bukan emas, kotoran saudara. Kotoran bayi. Keren kan? Yesus dalam pelayanannya, coba perhatiin. Alkitab berkata ada wanita-wanita yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Bangsa ibu-ibu itu saudara. Istrinya bendaharanya Herodes, segala macam kan. Banyak. Support, duit. Tuhan tidak mengangkat wakil, komisaris, sekretaris, enggak. Dia punya 1 orang khusus. Pegang duit. Siapa itu? Dan kerennya yang dipilih koruptor lagi. Loh, keren toh? Bukan orang bersih. Nah kita berkata, dia biasa mengambil uang. Biasa. Kalau jumlahnya kecil, diambil sekali hilang ketahuan.
Kalau cukup besar, diambilin itu ya. Enggak, dia akan berpikir, tidak akan ketahuan. Keren Tuhan. Lagi ya, Anda tahu pakaian yang dia pakai? Bukan gombal murahan, saudara. Serius. Waktu disalib, dibuat rebutan nggak? Kenapa? Pakaiannya itu lenan terusan. Zaman dulu kalau pakaian murah, itu 3 potong, terdiri dari 3 potong. Tapi kalau mahal, orang enggan gunting, saudara. Jeluran terusan. Itu pakaian berkelas. Wah, keliru dong Pak saya. Ngajari Anda siapa? Persepsi ngajari kita. Ya. Masuk Yerusalem. Naik apa dia? Pernah ditunggangi nggak? Anda beli mobil baru atau bekas? Yesus keledainya brand new. Sekali pakai, buang. Loh. Nggak dijual lagi? Nggak. Kali ini. Keren banget. Mati aja, kuburnya bekas sop baru. Dipakai berapa hari? 3 hari. Tinggal sama dia. Keren. Saya cuma mau tunjukkan kepada saudara, persepsi itu bahaya. Walaupun itu dimasukkan bertahun-tahun dalam hidupmu. Coba lihat utuh. Anda akan kenal betul siapa dia. Hamba ini berkata, aku tahu, aku punya persepsi. Dan persepsi itu yang berbahaya. Persepsi berbahaya. Mari lihat Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8:32. Mari kita baca dengan keras sama-sama perkataan Tuhan Yesus ini. Yohanes 8:32. Kita baca dengan keras ya. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan... Siapa yang percaya bahwa kebenaran memerdekakan kita? Angkat tangan sama-sama. Salah. Baca dengan baik. Gawat. Alkitab berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran apa? Kebenaran apa? Itu tuh apa? Yang kamu ketahui. Kalau nggak tahu, ya nggak merdekain. Kebenaran berkata, dalam Yesus terima pengampunan dosa. Sebelum ada orang memberitahu kita nggak tahu kan? Tetap hidup dalam dosa kan? Sampai seseorang memberitahu kita percaya, terima Yesus, dan kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Hal yang sama berlaku dalam hal keuangan dan kebenaran apapun juga. Ada orang-orang yang menderita sakit, sampai diberitahu dia penyembuh, dia percaya dan dia terima kesembuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Persepsi itu sudah membelenggu kita. Saya berdoa setiap kali kita membaca Alkitab, ini serius ya. Minta Tuhan wahyukan dalam hidupku. Buka mata rohaniku. Supaya aku ngerti kebenaran ini. Kalau tidak dibuka, anak gak bisa ngerti. Berapa banyak anak Tuhan diikat oleh karena persepsinya. Bergerak karena persepsi. Opini pribadi.
Dan mereka dengan hopeless berkata, ya ini yang kami tahu. Memang sih. Dan salahnya adalah orang tidak berkembang dengan apa yang dia tahu sepotong. Pewahyuan itu progresif, saudara. Pewahyuan itu berkembang terus progresif. Tidak pernah bisa berhenti di satu bagian. Karena itulah sampai kapanpun Alkitab kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang old fashion. Yang ketinggalan zaman. Never. Berapa juta buku ditulis dari Alkitab yang sama. Kenapa? Progresif. Berkembang. Apa yang membuat sebuah kegerakan dianiaya oleh gereja karena sebagian besar orang tidak berkembang pewahyuannya. Kenapa ketika orang mulai mengajar baptisan itu tanda pertobatan, ada sekelompok gereja Tuhan yang menganiaya. Dan di Eropa itu banjir darah loh, sampai dibunuh. Kenapa ada orang seperti Madam Buyong yang dimasukkan penjara karena menulis akan Kidung Agung yang mengatakan kisah cinta Tuhan dengan jemaatnya. Karena sekelompok orang yang berkuasa waktu itu tidak progresif pewahyuannya. Stuck, berhenti dengan apa yang dia tahu dan dianggap itu mutlak. Kenapa ada orang seperti Fenelon yang pernah diangkat sebagai orang yang mempersiapkan calon raja Perancis harus dikucilkan karena mengajar tentang keintiman dengan Tuhan. Karena sekelompok orang berkuasa di gereja berhenti pewahyuannya dan berpikir yang dia tahu adalah segala-galanya. Kenapa ketika orang mulai berbahasa roh, ada begitu banyak gereja berkata, berteriak, sesat. Karena orang berpikir pengetahuannya adalah sudah sempurna dan segala-galanya. Persepsi itu berbahaya, mematikan kebenaran Tuhan yang hidup dalam diri kita. Alkitab mengatakan dalam sebuah perbantahan, orang yang pertama bicara sepertinya benar. Tapi Anda harus dengar sisi lain yang akan berbicara dalam hidupmu juga. Kalau kita tidak hati-hati dengan persepsi ini, akan berbahaya. You shall know the truth. And the truth that you know will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan membuat engkau dimerdekakan. Tutup Alkitabmu tepat jam 10. Mari berdiri sama-sama. Baru kulit, saudara. Ini baru kulit. Mari lihat lebih jauh. Baru kulit, ini baru kulit. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Alright, mari berdiri sama-sama. Semua berbahasa roh. Kita minta semua bahasa roh, lalu kemudian Anda letakkan tangan di kepala masing-masing. Minta Tuhan bongkar semua persepsi yang bukan dari Tuhan. Semua persepsi lama. Bahasa roh yang kuat. Minta Tuhan bongkar persepsi lama. Roh agamawi, persepsi lama dibongkar semua. Gorasan dakara lama, sandakara lama, dakaya lama, dakara. Kirala bashiria radala protokoro dala protokoro diara dala bashiria radala basata korala patakara dala protokoro dala bashiria koro dala bashiria dala protokoro dala bashiria koro dala protokoro dala bashiria dala brondarana kirala protokoro dala bashiria dala protokoro dala Korodolo boshiria redele brondarana. Semua berbahasa roh, semua berbahasa. Kirala boto rodolo broto rodolo boshiria redele. Korodolo boshiria